Akhirnya FA ex Jampitsus ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Setidaknya dengan penahanan terhadap FA, maka penanganan perkara ini memasuki babak baru. Penanganan perkara bisa lebih lancar, FA sewaktu-waktu bisa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Namun demikian, ada beberapa catatan terhadap penahanan FA. Yang pertama, seakan-akan ada perlakuan khusus yang berbeda ditunjukkan oleh FA, tidak dikenakan rompi tahanan, juga tidak dikenakan borgol sebagaimana biasanya Kejaksaan Agung mengenakannya kepada para tersangka korupsi yang lain. Yang kedua, FA mengatakan bahwa dirinya dikriminalisasi. Tentu publik tidak mudah percaya ya. Kenapa? Karena alat-alat bukti yang telah ditunjukkan oleh penyidik Mabes Polri, seperti misalnya ada 74 kg emas dan juga ratusan miliar uang di dalam berbagai pecahan. Ini menunjukkan bahwa sangat kuat adanya dugaan tindak pidana, baik itu tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Ya, tentu tidak mudah untuk menjelaskan dari mana harta benda tersebut, karena perkara ini juga menggunakan pasal TPPU sebagaimana diatur di dalam pasal 77 dan 78 Undang-Undang TPPU, maka pemilik harta benda tersebut wajib membuktikan dari mana asal usulnya. Tidak logis ada sedemikian banyak emas disimpan di rumah, sedemikian banyak uang disimpan di tembok, kalau itu adalah harta benda yang diperoleh dari cara yang halal. Kita tidak melihat adanya kriminalisasi dalam perkara ini, bahwa mungkin ini adalah satu bentuk tindakan pembalasan, itu bisa saja. Namun demikian, alat bukti yang ditunjukkan oleh penyidik sangat kuat. Kalau kriminalisasi itu baru kita anggap kuat, misalnya tidak ada alat bukti tetapi hanya murni sepenuhnya adalah satu bentuk pembalasan. Kalau memang ini adalah satu tindakan saling bongkar-membongkar di antara aparat penegak hukum, tentu itu harusnya bisa ikut memperbaiki keadaan penegakan hukum kita. Lebih baik elit penegak hukum saling bongkar dibandingkan mereka saling sekongkol. Nah, yang juga perlu untuk didalami lagi nanti oleh penyidik adalah apakah harta benda sedemikian banyak jumlahnya tersebut yang ditemukan oleh penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri, apakah itu adalah milik DR dan FA saja atau memiliki keterkaitan dengan misalnya perkara-perkara lain atau dimiliki oleh pejabat-pejabat lain. Ketika perkara yang disangkakan kepada FA dan DR terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi di kejaksaan, maka sangat besar kemungkinannya ya, yang terlibat dalam perkara tersebut tidak hanya mereka berdua saja. Oleh karena itu, inilah pentingnya agar penyidik mengembangkan sejauh mana keterlibatan pihak-pihak lain, khususnya di internal Kejaksaan Agung dengan perkara yang sekarang disangkakan kepada FA dan DR. Tidak mungkin penanganan perkara itu hanya diketahui atau melibatkan dua orang saja. Itu sama sekali tidak mungkin. Oleh karena itu ini penting. Penyidik ya perlu memanggil pejabat-pejabat di Kejaksaan Agung, khususnya di Pitsus, ketika menangani perkara-perkara Asabri Jiwasraya atau perkara yang terkait dengan Krakatau Steel dan juga batubara. Sehingga nantinya setelah dilakukan pemanggilan dapat diketahui keterlibatan pihak-pihak lain. Termasuk juga seharusnya penyidik melakukan penggeledahan. Mana yang perlu digeledah? Ya, tempat-tempat yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana, termasuk tempat terjadinya tindak pidana atau tempat di mana barang-barang bukti itu berada. Mana itu? Ya, salah satunya adalah gedung Kejaksaan Agung itu sendiri. Kenapa? Karena kan ini korupsi yang diduga terkait dengan penanganan perkara korupsi. Penanganan perkara korupsinya oleh Kejaksaan Agung di gedung Kejaksaan Agung. Oleh karena itu ini memang sangat rumit karena potensi konflik kepentingannya sangat tinggi. Para penyidiknya mau bagaimanapun merupakan bagian dari Korps Adiaksa, sehingga publik akan memiliki pertanyaan yang mendasar, apakah 9 orang tim penyidik ini dapat independen
objektif dan profesional. Nah, secara hukum ya KPK memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi, juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengambil alihan. Jadi tentu tahap yang pertama adalah tim 9 ini harus dapat menjerat dua tersangka yang sudah ditetapkan, yaitu DR dan FA, jangan sampai mereka lolos. Yang kedua, harus mengembangkan perkara ini agar seluruh peristiwanya dapat terungkap dengan jelas dan lengkap, tidak ada pejabat yang terlibat tetapi kemudian ditutup-tutupi. Tidak boleh perkara ini dilokalisir hanya pada dua orang ini saja. Pak, istimewa sekali Pak, nggak pakai rompi Pak. Pak, istimewa sekali Pak, nggak pakai rompi.